Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul fadilah Amir Kuliah Tarbiyah di Jami'ah Parepare Islamiyah Hukumnya wa Ashabul Fadilah Amir Kuliah Al-Awwal wa Tsani wa Jami' Ru'asa Qismul Al-Arabiyah wa Qismul Awal di Kuliah Tarbiyah wa bil khusus ila al-mutakallimin al-mahirain al-fadilain di hadhihi al-muhadarah wa ayyuhal musharikun al-kiram wal karimat. The first of all, we must be grateful to God Allah for giving us opportunity, a good time, a good health, so we can attend and join together in our event today. Wa qad tasharrafna bi hudurikum wa musyarakatikum fi hadhihi al-hafla wal muhadara wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa musyarakatikum fi hadzal waqt wa bil khusus ila al-mutakallimin nuhannikum bi akhlas tahiyya wa jazila syukri li hudurikum fi hadhihi al-muhadarah wa natamanna an yakuna hudurukum fi hadzal waqt yu'tilana al-manafi'a katsira wa al-lumana insyaallah. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu kedua narasumber kita. Pertama Bapak Dr. Gumawan Jati Ema. Assalamualaikum Bapak Dr. Gumawan. Waalaikumsalam Bapak Hadirin. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Sehat-sehat ya Bapak Dr. Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga teman-teman di Parepare sehat-sehat semua. Amin. Ya, makasih banyak Bapak Dokter atas kesempatan dan sharing ilmunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat lembaga kami di Yayasan Parepare. Pada hari ini kita akan kembali menerima materi kuliah pada kuliah tamu kita untuk sesi keempat ini dengan topik model pembelajaran bahasa asing dalam hal ini bahasa Arab dan Inggris pada era revolusi industri 4.0 di perguruan tinggi. Saya kira topik ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Apalagi hari ini kita mengundang dua pembicara yang mempunyai kepakaran di bidang ini. Samping juga saya kira ini momennya tepat karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan sebagian besar pembelajaran baik itu di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi sekalipun itu masih kita melakukan pembelajaran dengan model jarak jauh. Untuk kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada kedua pembicara kita atau dosen kita pada hari ini bahwa peserta kita hari ini itu terdiri dari unsur dosen dari prodi TBI dan prodi PBA, termasuk juga dosen-dosen kami dari prodi lain yang ada di dalam lingkup Fakultas Tarbiyah, termasuk juga unsur mahasiswa mereka dari prodi TBI, prodi PBA dan prodi lain yang ada di Fakultas Tarbiyah. Kemudian selanjutnya juga kami sampaikan kepada kedua narasumber kita bahwa acara kita hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Itu tadi kita mulai jam 9.00 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Bapak Dr. Gumawan Jati. Beliau ini adalah dosen senior
bahasa Inggris sekaligus juga trainer di Institut Teknologi Bandung. Kemudian latar belakang pendidikan S1 ditempuh di IKIP Sanata Dharma selesai tahun 1987. Kemudian program Magister di University of Warwick, England, Inggris tahun 1989. Kemudian program doktor diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2010. Beliau ini mempunyai bidang keahlian atau bidang kepakaran di English Language Teaching, kemudian Teacher Training, kemudian Digital Material Development, dan ICT Education. Kemudian pengalaman pekerjaan, sekarang beliau menjadi salah satu tenaga pengajar bahasa Inggris di Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa di Institut Teknologi Bandung mulai tahun 2000 sampai 2008, dan sekarang beliau menjadi Presiden title Indonesia Technology Enhanced Language Learning Association. Kemudian terakhir, kalau kita membaca kurikulum kita beliau ini, beliau betul-betul sangat aktif dalam kegiatan ilmiah, termasuk kegiatan workshop dan seminar. Di tahun 2021 saja ini beliau itu sudah menjadi pemateri, menjadi pembicara kurang lebih 21 kali di tahun 2021 saja. Tentu ini hanya beberapa saja yang beliau beliau tulis di sini. Saya kira itu ya, sekilas secara ringkas kami bacakan kurikulum vitae beliau, Bapak Dr. Gumawan Jati. Kemudian selanjutnya kami juga bacakan kurikulum vitae materi kita yang kedua, nama Dr. Muhammad Wahib Daryadi MPD, pekerjaan dosen Universitas Negeri Malang. Kemudian riwayat pendidikan S1 pendidikan bahasa Arab di Universitas Negeri Malang selesai tahun 2005. Kemudian S2 pendidikan bahasa Arab di UIN Malang selesai tahun 2007. Kemudian di PIA Jakarta selesai tahun 2009. Dan yang terakhir program S3 pendidikan bahasa Arab di UIN Malang selesai tahun 2021. Kemudian pengalaman pekerjaan dosen UIN Malang tahun 2008 sampai 2013. Kemudian sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Malang sampai sekarang. Kemudian juga beliau ini sangat aktif menulis. Di kurikulum kita beliau ini sudah ada 8 buku yang sudah diterbitkan selama kurun waktu kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Kemudian juga beliau ini sangat aktif menjadi narasumber dan pemateri pada kegiatan-kegiatan pelatihan multimedia. Dan yang luar biasa ini, beliau sudah mendapatkan perolehan hak kekayaan intelektual dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Ini sudah tercatat 13 hak yang diperoleh oleh beliau. Saya kira ini secara singkat kami bacakan kurikulum kita beliau. Selanjutnya untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan secara berurut kedua narasumber kita atau dosen tamu kita pada kesempatan ini, yang mungkin kami berikan waktu untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi perkuliahan kita pada hari ini antara 20 sampai 30 menit masing-masing dosen kita pada hari ini, dan secara berurut kepada Bapak Dr. Gumawan Jati MA. Bapak Ibu sekalian,
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa juga. Good morning. I'm going to use bahasa Indonesia supaya santai saja. Bahasa Indonesia and maybe the example will be in English. Ada beberapa nanti yang bisa diterapkan untuk bahasa Arab juga. Ya. Mohon waktunya agak pendek, mungkin saya agak mundur sedikit nanti ya. Mohon izin untuk share screen. Saya akan mulai dengan share screen. Jadi judulnya adalah Artificial Intelligence in ELT, English Language Teaching. Tapi sebetulnya tidak hanya untuk bahasa Inggris, nanti bisa diadopsi untuk yang lain. Dunia internet zaman dulu menjadi sumber belajar. Gitu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan yang sedikit berbeda. Tidak untuk sumber belajar, tapi untuk teman belajar dan teman mengajar. Menjadi asisten para dosen, menjadi asisten para mahasiswa. Ya. Jadi nanti mahasiswanya bisa menggunakan AI. Ya, tapi harus fair, harus bilang ke dosennya ada menggunakan AI gitu. Kalau tidak nanti dikira nyontek atau apa ya, karena AI sudah lumayan canggih. Jadi topik diskusi kita akan meliputi pada AI in education in general, sangat cepat saya akan bicara itu, lalu speaking, reading, dan writing. Untuk speaking, nanti ada satu apps yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Arab. Untuk reading, akan saya perkenalkan AI yang bisa untuk belajar tidak hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris, tetapi mungkin bahasa-bahasa yang lain. Lalu saya akan bicara writing, karena ini writing saya tidak mengerti bahasa yang lain kecuali bahasa Inggris. Jadi contohnya nanti akan menggunakan kasus-kasus bahasa Inggris, gitu ya. Lalu adik-adik mahasiswa untuk writing saya sarankan digunakan karena akan lebih canggih dari kita manusia, kira-kira begitu ya. Oke, jadi AI itu adalah sistem komputer yang bisa menjalankan tugas yang memerlukan intelijensi manusia. Jadi sudah seperti manusia. Apakah dia punya rasa? Tidak. Intelijensinya untuk logika dia, tapi untuk rasa dan sebagainya. Lalu ada speech recognition, decision making, and visual perception, itu sudah mulai dipakai. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh speech recognition yang digunakan di bidang bahasa. Lalu AI ini sebenarnya diberikan untuk apa sih? AI itu digunakan untuk software, untuk mahasiswa, untuk belajar. Lalu untuk guru untuk apa? Untuk guru sebetulnya untuk mengurangi beban kerja. Jadi kalau menggunakan AI tapi terus beban kerjanya bertambah, something wrong with that. Ada yang salah gitu. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan itu. Ya. Kalau ada pertanyaan, mohon ditulis di chat saja. Jadi chatnya digunakan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan nanti saya mungkin akan sempat untuk melihat yang ada di chat. Karena yang terutama ini ada mahasiswa yang sering menggunakan Google Assistant siapa? Coba ditulis di chat. Menggunakan Google Assistant atau yang punya iPhone menggunakan Siri. Mister, oke. Ehwal, thank you. Yang lain, Adil, Anissa, Ahmad, Nur juga, Afia juga. Oke. Very good. Jadi Google Assistant itu asisten yang bisa diajak ngobrol. Now, use your Google Assistant, terus tanya, how many cats are there in the world? Jawabannya berapa coba? Terus ditulis di chat. Tanya di sama Google Assistant, how many cats are there in the world? Bisa jawab nggak ya?
ditulis di chat kalau dia belajar. Ya, 373. Masa cuma segitu? Pasti ada yang salah. Coba tanya lagi, Iqbal. How many cats are there in the world? Bukannya ngantuk sebentar lagi ya, itu pasti more than 400 million. That's correct. Ya, sekarang tanya lagi sama Google Assistant. What is the longest river in Asia? Diajak ngobrol, pakai spoken coba. What is the longest river in Asia? Bisa jawab nggak Google Assistant-nya atau Siri-nya? Ditulis di chat. Iya. Yang C, betul. So, Siri and Google Assistant tidak lagi menjadi sumber belajar saja. Nanti akan ada AI yang bisa menjadi teman belajar. Itu ya. Jadi masa ini memberikan informasi itu sudah zaman Majapahit dan Singosari kira-kira gitu ya. Kalau 4.0, 5.0 ya pasti lain. Nah, sekarang kesulitan kalau kita bicara itu biasanya kesulitannya adalah di listening vocab pronunciation. Ya. Jadi kalau belajar speaking harus belajar listening dulu. You have to listen a lot. Kalau speaking terus tanpa mendengarkan tidak akan membantu. Both in Arabic or in English. Ya. Listening is very important so that you can speak. Jadi tidak mungkin kita belajar speaking tanpa belajar listening. Ya. Jadi listening untuk bahasa Inggris itu ada elo.org. Ini sumber belajar ada lebih dari 3.000 conversation ada di situ, dari yang gampang susah, ada gamesnya dan segala macam, free. Namanya elo.org. L-nya 3. Nanti slide saya dibagikan gratis, tenang aja. Lalu ada TED.com. Itu lebih dari 3.800-an talk about a lot of things, not necessarily in English. Ya, ada TED Talk untuk bahasa Indonesia dan seterusnya. Nanti di search. Saya belum search apakah ada TED Talk berbahasa Arab. Mungkin ada. Ya. Tapi untuk bahasa Inggris ada banyak banget. Silakan didengarkan. Topiknya beragam. Dari teknologi, dari kehidupan sehari-hari, dari hobi, dari musik, dari main game, semua ada. Ya. Jadi tinggal kita kuota atau tidak, dan kita mau atau tidak. Chatbots. Nah, chatbots ini bagus untuk vocabulary practice, ngobrol, for fun, tapi langsung memperbaiki vocabulary kita. Ya. Jadi ngobrollah nanti dengan chatbot, tidak usah ngobrol dengan. Jadi tidak ada alasan untuk saya nggak punya teman untuk praktek bahasa. Prakteknya bisa menggunakan HP kita. Ya. Saya tantang untuk mahasiswa ngobrollah dengan Kuki. Ya, ngobrollah dengan Kuki. Ya, Kuki ini chatbot yang paling pintar so far menurut saya, karena dia bisa diajak ngobrol apa saja, tapi tidak dengan suara, dengan ngetik. Namanya juga chatting, bagus untuk vocabulary. Akan saya tunjukkan sebentar supaya tidak penasaran. Ya, saya sudah kenalan sama dia. Lalu nanti join Discord community bisa. Ya, ini untuk belajar mandiri. Ya. Jadi ini obrolan saya. Yang ini, Hi Jati, I'm curious how you see me dan segala macam. Saya akan tanya sama dia, did you sleep last night gitu. Coba ya. Did you sleep last night? Saya tanya, coba dia jawabnya apa. The previous night? No, I'm always here ready to talk to you. Nah, saya tanya, what do you want to speak? Dia ditanya apa aja jawab. I like talking about robot, movies, history, weather, and your life. Okay, saya tanya, papanya, do you speak
Arabic. Nah, I think Assalamualaikum means hello, but that's all I know. Jadi ya begitulah responnya. Kalau bahasa Inggris kita salah, pamannya me, like you. Thanks, Ati, I like you too. No, understand. Coba. Understand. Saya coba bahasanya agak ngaco, dia bilang apa? It's easy to remember your birthday. Ya. Jadi kadang-kadang dia merespon dengan cepat, bagus untuk belajar apa saja daripada mundur, gitu kan? Nah, ya sudah, ngobrollah dengan Uki. Asik, ditanya apa saja dia pasti menjawab, dan keren jawabannya. Bagus untuk vocabulary, jadi tidak ada alasan untuk tidak punya teman ngobrol. Kira-kira gitu, itu Uki, ya. Lalu ada lagi yang namanya replika. Replika ini dikembangkan oleh psikolog. Jadi kalau mau curhat, silakanlah curhat sama replika. Jawabannya keren-keren. Gitu. Lalu ada juga robot namanya Effie. Nah, Effie ini bisa ngobrol pakai suara, pakai pronunciation, mikrofonnya dibuka gitu, ngobrol dan dia keren, tetapi belum terlalu pintar. Semakin sering digunakan, semakin pintar dia. Gitu ya, jadi dan bisa di HP juga, di Android bisa, dan di iPhone juga bisa. Jadi for speaking tidak ada alasan saya tidak punya teman praktek. Vocabulary untuk Inggris yang vocabulary tidak perlu menghafal seperti saya kuliah dulu di tahun 80-an, tapi sekarang bisa membuat vocab yang langsung dari robot, gitu ya. Sama saya itu menghafalkan kamus, ya. Sama sekarang sudah bukan zamannya lagi tentunya. Oke, so that's speaking. Nah, ada dictation IO. Dictation IO ini kita ngomong, lalu dia menulis. Ini bisa untuk bahasa Arab, bisa untuk beberapa bahasa. Jadi kalau saya klik dictation.io, lalu saya launch dictation, lalu saya bisa memilih bahasa, nanti bahasanya bahasa apa. Ini saya sudah set bahasa Inggris. Kalau di sini diklik di bawah ini kita bisa pilih bahasa. Saya coba Arabik ya. Bahasa Jawa ada, bahasa Sunda ada. Ya. Oke, untuk jika waktu biarkanlah bahasa Inggris ya. Lalu saya akan mulai. Good morning, how are you? I want to write this letter to my teacher. One day there was a cat, dan seterusnya. Ya, jadi harus saya stop dulu. Waktu saya ngobrol, dia yang nulis. Ngapain saya harus ngetik-ngetik gitu kan? If you have not that much time untuk membuat catatan, ini bagus. Kalau kita untuk belajar pronunciation bagus, apakah tulisannya benar gitu? Kalau tulisannya salah, something wrong with your pronunciation. Jadi cara untuk belajar berbicara, melihat pronunciation, bisa untuk itu. Kalau mau kirim email tapi nanti malas ngetik, bisa dengan suara dan seterusnya. Untuk penelitian itu kan ada transcribing ya. Transcribing itu mahal kalau kita bayar orang. Kalau dengan ini bisa dibantu. Suaranya direkam di HP, kita bukanya di laptop, taruhlah mikrofon, sudah di setel, lalu dia akan mulai ngetik. Memang kita harus mengedit, betul, tapi paling tidak menyingkat banyak waktu. Itu ya, itu dictation.io. You can use it in Arabic, you can use it in English, ya, untuk berbicara. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada Elsa, itu di Google Play Store. Elsa itu bagus untuk pronunciation. Ada dialog, silakan. Nanti diukur levelnya seperti apa, dites dulu sama si Elsa dan seterusnya. Ya. Jadi ini
kalau kita mengajar pronunciation inside the class untuk para dosen itu kadang-kadang nggak sabar dan muridnya banyak. Kalau ini bisa disarankan so that they can learn on their own. Instant feedback, pronunciation jelek dia ngomong jujur. Ulangi lagi dong, please repeat, that's not clear and so on. Yeah. And freemium artinya ada level tertentu yang free, kalau agak complicated nanti membayar. Ya, ada yang suka ngobrol sama simi-simi. Well, thank you. Simi-simi itu lucu-lucuan. Tapi tidak akademis. Kalau cookie itu lebih akademis. Saya juga main simi-simi juga. Oke, sekarang untuk reading. Ya. Reading itu ada challenge-nya. Kalau kita baca reading text, itu kesulitannya apa? Biasanya kesulitannya adalah vocabulary. Satu. Kedua, malas membaca. Jadi ada listen to PDF atau books. Ada namanya text to speech. Text to speech itu nanti akan membacakan untuk kita. Kalau capek yang ngapain baca, didengerin aja, robotnya suruh baca. Nah itu di-install namanya Natural Reader, gratis, naturalreader.com. Dan nanti dia akan membacakan untuk kita. Jadi tidak ada alasan juga saya sibuk nggak sempat baca, ya sambil nyapu, sambil kerja sehari-hari, udah daripada dengerin lagu, dengerin teks yang dibacakan oleh robot. Ya. Read like. Nah, read like ini bisa untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, jadi readlike.com akan saya coba demokan, semoga internet saya bagus. Ya, saya coba readlike. Dia akan mengumpulkan kata-kata yang kita tidak tahu dan membuatnya menjadi flashcard nantinya. Lalu dia akan membuat library, ini library saya yang dibuatkan oleh dia, suggestion, karena saya suka main-main, jadi website yang perlu saya kunjungi dia kasih suggestion. Lalu pakai teks di sini, kalau mau males cari bacaan, ada bacaan dari script sampai critical Microsoft make a good its climate ambition dan segala macam, ada Duolingo review macam-macam. Ya, lalu ada my text itu teks saya yang saya pilih dan saya upload. Ya. Sekarang saya gabung dulu untuk menunjukkan ini. Lalu saya ke library, saya pilih pakai teks. Atau saya ke website itu bagaimana. Saya di sini I know Indonesia, I learn English. Nanti bisa dibalik I know Indonesia, I learn. Di sini tinggal pilih bahasanya. Ada banyak bahasanya. Ya. Untuk demo saya akan menggunakan bahasa Inggris. Yang mohon izin, saya menggunakan situs ini umpamanya. Ya, lalu saya pilih. Ya, saya pilih salah satu teksnya. Ya, setelah saya pilih salah satu teksnya, lalu this is from BBC. Ya, teksnya saya pilih from BBC News. Bentar, ada something wrong with my computer. Oke, public text tidak mau, upload tidak mau. Oke, saya tunjukkan ini aja, word list-nya atau word list saya. Ya. Nanti kalau sudah di-run, dia akan mengumpulkan kata-kata yang saya tidak tahu. Ya, lalu ini human factors, lalu tidak ada pronunciation-nya. Nah, ini teksnya dari human factor. Kalau saya klik begini,
dia akan ke teks yang pernah saya baca. Ya, ke teks ini, saya tidak tahu umpamanya contributor. Right, saya klik, dia akan memberikan terjemahannya, contributor dan seterusnya. Ya. Kata primary dan contributor ini akan dia masukkan nanti di dalam daftar vocabulary saya. Oke, saya sudah practice flashcard. Nah, nanti dia akan membuatkan flashcard secara otomatis. Review 15 words, set, ini katanya apa, dikatakan, dan seterusnya. Ya, jadi dia akan membuatkan flashcard seperti ini. Bagus untuk belajar teks bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi dia mengenal banyak bahasa. Ya. Itu yang untuk reading, belum terlalu banyak robot yang ada. Ya. Apakah ada pertanyaan dari Subhadang, apakah robot ini bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa Arab? Readline bisa, dictation.io bisa, tapi tidak semua. Ya. Link PPT nanti akan diberikan tenang saja sama rekening orang, so don't worry. Ya. Oke, talk to cookie boleh. Apakah Readline berbayar? Tidak. Yang saya kenalkan semua gratis. Itu ya, jadi tenang saja, semua gratis, tidak harus berbayar. Nanti kalau berbayar saya kasih tahu, tapi yang semuanya gratis. Apakah betul AI berkembang sendiri? Betul. AI itu berkembang sendiri, semakin sering dipakai, semakin sering belajar. Namanya mesin learning. So, yang learning tidak hanya manusia, yang learning logika, mesin juga belajar. Mesin belajar dari kita. Kalau kita gunakan, semakin pintar dia. Ya, jadi pemrograman sudah tidak seperti pemrograman zaman dulu. Mesin membuat program dengan sendirinya sekarang. Ya, namanya mesin learning. Readline ini ada websitenya, nanti bisa diakses, nanti bisa dimainkan. Ya. Nah, saya sekarang pindah ke writing dan AI. Writing itu yang sudah dikenal banyak adalah Grammarly, ada spelling, word choice, vocab, dan segala macam. Tapi ingat, Grammarly dan semua AI tidak bisa mengerti maksud kita, tidak bisa mengerti bagaimana kita berargumen, tidak bisa menilai logika kita seperti apa. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu yang mengajar yang mengajar writing, kalau mahasiswanya bekerja dengan AI, tidak perlu mengoreksi vocab, tidak perlu mengoreksi grammar, tapi mengoreksi logika. Runtut tidak dia berargumen, argumennya masuk akal tidak, gitu ya. Itu bagian dosen. Jadi kalau saya mengajar writing, saya tidak lagi mengoreksi tentang grammar dan tidak mengajarkan grammar. Apakah grammar tidak penting? Grammar penting, tapi di kelas grammar, bukan di kelas writing itu. Kadang-kadang kita ngajar writing, tapi ujung-ujungnya nanti ngajar grammar. Nah, ada kalau kita menulis first draft, itu biasanya kita kesulitan untuk mencari ide. Ada robot pintar, namanya Essaypod. Essaypod ini akan memberikan banyak opsi tentang paragraf. Ya, umpamanya saya demokan supaya ada bayangan. Kalau saya ceritakan nanti tidak ada bayangannya. Ini gratis. Login saja. Ya, ada yang berbayar. Jadi freemium, sebagian gratis, sebagian bayar. Yang pakainya gratis saja. Ya, saya akan menulis judulnya, umpamanya English, ELE ya, ELE in higher education, in Indonesia. Topiknya itu saya ingin tahu orang sudah nulis apa saja sih. Saya belum nih dikasih tugas sama dosen, tapi
modus dari mana ya, modus apa ya? Kalau ILP yang hire itu yang pada diobrolin apa aja gitu kan. Nah, ini bisa, lalu dia memberikan banyak paragraf. Di situ, ya kita tinggal pilih. Jadi ini bagus untuk membaca. Kadang-kadang kita dikasih tugas, tapi bacaan kita nggak cukup gitu. Tapi bacaannya bukan yang panjang-panjang. Ini dibacanya sudah berupa paragraf. Mamanya saya pengen mengkaji yang di Pakistan. Dari Pakistan, saya klik start with this. Sudah mulai. Muka-muka komputer saya jaringannya bagus. Sudah. Lalu di paraphrase sama dia. Kita nggak bisa paraphrase. Jadi nanti apakah karena plagiat atau tidak sudah disampaikan sama dia. Jadi ini sudah dibantu sama dia. Sama paraphrase. Lalu saya bisa mencari sumber yang lainnya. Di sini sosisnya apa? Saya mau cari sosis citation yang lain. Saya tertarik sama ini deh. Saya sama Nordlink ini. Saya klik refresh and add, paraphrase ke paragraf, lalu dia tambahkan nanti add to the essay. Lalu referensinya sudah ada. Mahasiswa akan dibantu dengan banyak paragraf. Jadi tidak ada alasan untuk mahasiswa, sir, I don't have idea. Nggak ada alasan. Ada robot yang bisa ditanya untuk menemani. Apakah kalau ini dikumpulkan menjadi bagus? Tidak. Ini bahasa mesin. Tidak logis pastinya. Mahasiswanya harus berubah, harus rekonstruk dan seterusnya. Ya. Jadi membantu first draft kira-kira gitu. Ya. Nurhanifatus keren, betul. Tapi perlu diolah ini first draft. Ya, jangan dikumpulkan gitu aja. Kalau dikumpulkan nggak lulus. Terus pasti. Karena nggak masuk di akal itu misalnya. Ya. Tapi memberikan banyak ide. Oke, itu namanya essay buat. Lalu saya akan pindah lagi. Sudah first draft-nya jadi, ada namanya outright.com. Outright.com itu bisa untuk spelling dan grammar sama thesaurus. Ada pertanyaan, apakah Pak Gumong membolehkan mahasiswa menggunakan aplikasi paraphrase untuk tugas writing? Boleh. Ya, karena saya mengajarnya tidak mengajar gramatikanya, saya mengajar logikanya. Topik sentensinya bagus atau tidak, sudah coherence atau belum gitu. Ya. Tapi bukan vocab dan bukan kalimat. Jadi lebih ke logik. Ini cocok tidak untuk audiensnya. Kamu nulis untuk siapa gitu. Jadi itu yang saya gunakan. Karena ada pertanyaan dari ibu atau bapak ini. Ya. Oke. Saya menyarankan mahasiswa saya menggunakan ada ProWriting.com. Itu mirip-mirip dengan Free, itu untuk grammar dan checking. Jadi saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, kalau nggak punya ide, pergi ke Essaypod. Sudah selesai first draft, pergilah ke outright. Setelah kamu lihat outright, kamu ngobrol lah, pergilah dengan ProWriting 8. Karena di situ ada style, nanti dia akan memberikan banyak masukan. Setelah itu kamu ke Quillboard kalau mau paraphrasing. Ya. Paraphrasing dan summarizing pakai Quillboard. Kamu baca lagi, setuju tidak kamu dengan Quillboard-nya. Ya. Jadi jangan selalu percaya pada mesin. Dibaca, mesin ngasih saran kita baca. Setuju boleh, tidak pun boleh. Harus diubah, gitu ya. Lalu ada paperwriter.com. Paperwriter.com ini memberikan nilai kepada tulisan mahasiswa. Ya, jadi nanti dimasukkan di sana lalu diberi nilai. Jadi tidak saya demokan yang ini. Nanti ada yang memberi nilai yang lumayan. Jadi kalau saya ke mahasiswa pergi ke paperwriter.com, kamu masukkan di sana. Komputer robot memberikan nilai apa? Kalau robot memberikan nilai C, ya, jangan digunakan saya. Tulis ulang, diskusi dengan teman, diskusi dengan AI, baru kembali ke saya. Ya, jadi saya menerima tulisan mahasiswa yang sudah bagus. Ya, jadi
positif gitu. Kalau tidak salah untuk nge-save essay yang didapat dari essay quote berbayar secara betul, karena itu freemium. Jadi jangan di-save. Itu bukan untuk membuat tulisan ya, itu lebih untuk kita membaca pengetahuan kita supaya naik gitu. Essay quote digunakan untuk itu. Ya, jangan menggunakan format essay quote lalu dikumpulkan ke dosennya. Gitu untuk anak. Ya, thank you. Virtual writing tutor, ini keren, saya pakai sering. Saya sarankan ke mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa bisa menilai pekerjaan mereka sendiri. Akan saya demokan sebentar untuk writing tutor ini. Saya klik writing tutor. Tidak harus login. Kalau login juga boleh, bagus. Saya akan kasih contoh, masukkan sebentar, saya masukkan tulisan mahasiswa saya. Mahasiswa saya yang akan saya pakai adalah mahasiswa tingkat 1, semester 1 di kelas critical reading. Ya, ini essay yang dia tulis, essay pendek. Saya copy saja. Lalu saya masukkan di essay di sini. Setelah saya masukkan, lalu bisa cek grammar, word count, lalu dan seterusnya. Tapi ada skor essay. Kalau saya skor essay-nya itu adalah opinion essay. Saya klik, lalu saya cek. Ya, sudah. Essay-nya dia skor, assignment score-nya nilainya 63. Writing quality-nya 66%, lalu ada masukan ini banyak. Essay structure and content hanya dapat 58%. Ini ada masukan dari robot. Jadi mahasiswa harus membaca lagi saran dia apa, anjuran dia apa, ikutin dan perbaiki. Ya. Kalau masih nilainya 63, kalau ke mahasiswa saya akan bilang essay belum bagus, tak kembalikan, diskusilah sama teman. Ya, setelah nilainya di atas 80 atau 90, berikan pada saya. Jadi mahasiswa akan belajar dengan robot lagi dan akan belajar dengan temannya lagi. Ya, jadi perlu waktu. Apakah itu semua nilainya bagus? Tidak. Ada yang mentok di 70, ada yang mentok di 80, ada yang mentok di 90. Ya, jadi tidak semua terus menjadi bagus, tidak. But that's the process of learning. The students learn with the robot and with their friends. Gitu. Tujuannya untuk itu, bukan tujuannya untuk yang lain-lain. Ya. Jadi ada banyak robot yang membantu mahasiswa dan juga membantu dosen. Ini bagian kecil dari AI. Masih ada robot yang bisa nulis lesson plan, masih ada robot yang bisa menganalisa YouTube, lalu untuk mengajar masih banyak lagi. Untuk kesempatan ini saya memulai dengan yang ini, yang sering diperlukan untuk dosen dan mahasiswa. Ya. Moga-moga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Ya. Itu writing tutor, lalu ada ini video writing tutor dari saya, lalu ada testing. AI and testing. Ini gratis, namanya englishsport.com. Kalau mau mengeluarkan sertifikat baru bayar. Bayarnya 100.000 berapa gitu, lupa saya. Kalau saya nyuruh mahasiswa saya, tes your English, download tes, setelah itu hasilnya screenshot, kirimkan ke saya. Nggak bayar, gratis, modalnya kuota. Lalu nilainya seperti apa? Nilainya ada elementary, lalu CFR-nya berapa, IELTS-nya berapa, kira-kira ada prediction yang akan dia berikan ya secara gratis. Silahkan bisa di-download nanti di App Store atau di Google Play Store. Ya. Itu untuk testing. Jadi ke depan prediksi saya akan ada banyak robot untuk membantu siswa belajar. Ya, memberikan feedback, ada banyak tools yang nanti diperlukan, lalu ada banyak testing juga, nanti semuanya akan mulai. Apakah ini ada pertanyaan?
Subhadang Rina ya. Waalaikumsalam. Apakah kalau menulis dengan bantuan bot berpengaruh terhadap similarity? Depends on the context. Tergantung pada tema. Karena ada English untuk bisnis, ada English untuk akademik gitu ya. Nah, coba ke paperwriter.com yang tadi saya jelaskan itu, kalau kita menulis bisnis, nanti dia yang bisa koreksi. Virtual writing tutor lebih akademis. Kalau yang paperwriter itu bisnis ada, nulis email ada, jadi cara scoring mereka, cara scoring AI sangat tergantung pada tujuan-tujuan pembelajarannya. Tujuan-tujuan nulisnya untuk apa gitu. Ya. Jadi tidak bergantung pada similarity. Apakah AI bisa untuk menjadi ancaman manusia ke depannya? Tidak. AI akan menjadi teman kita. Ya, AI tidak akan menjadi ancaman. Kalau nonton film Fatur Rahman, betul, AI jadi ancaman itu film untuk hiburan. Ya, it's not real. Manusia yang jahat dan manusia yang baik lebih banyak manusia yang baik. So AI will work with us. No need to worry about that. Oke, ini contoh lagi ya untuk harga-harganya dan seterusnya. Berarti Lina berarti harus pilih-pilih quote-nya ya. Robot yang diciptakan sekarang so far yang berniat jahat belum nemu sih saya. Ya, jadi aman-aman saja. Harus pilih-pilih betul. Jadi ini AI yang tadi saya memberikan beberapa contohnya. Has numerous potential benefit. Benefitnya untuk education sangat tinggi. Ya, bisa memperbaiki hidupnya guru, tidak harus teriak-teriak dan segala macam. Kalau itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Caranya bagaimana? Pedagoginya secara grounded pedagogi belum ditemukan. Jadi perlu mencoba gunakan feeling gitu ya. Pedagoginya yang pernah dipelajari seperti apa, coba diterapkan dengan robot. Kadang-kadang mengagetkan tapi gitu. Ya, seperti yang saya kasihkan contoh tadi, writing umpamanya kan. Jadi belajarlah dengan robot, nilailah pekerjaanmu dan seterusnya. Ya. Oke, itu AI, lalu thank you very much. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, ini di foto aja. Nanti kalau ke bit.ly/jati minus IAIN Parepare akan mendapatkan slide saya. QR code-nya di foto, silakan nanti masuk ke sana. Nah, kalau ada di mahasiswa senang ngobrol tentang teknologi dan pembelajaran bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, bisa ikut Telegram grup. bit.ly masuk Telegram. Nanti masuk Telegram ngobrol semua tentang teknologi dan pembelajaran bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jerman, Jepang, dan seterusnya. Ada satu buku yang gratis, bit.ly/itel-book-1, itu buku tentang teknologi berbahasa Indonesia. It's gratis juga kan, ya di foto saja bisa ke sana. Nah, kalau tertarik pada teknologi, saya akan iklan sedikit, mohon izin. Hari Sabtu nanti akan ada workshop Aidan dan British Council, ada Pak Agus dari UNS, dan ada dua pembicara dari Inggris. Silakan difoto saja. Ya, ada bit.ly/pc-aidan-4 gratis. Kita akan ada dan series sampai tahun depan jam 4. Jadi setiap hari Sabtu 2 minggu sekali kita berjumpa ngobrol-ngobrol ringan, gratis dan bersertifikat. Semuanya tentang teknologi. Ya, silakan yang tertarik ada di mahasiswa boleh. Ya, biasanya ramai dengan mahasiswa dan banyak pertanyaan yang menjadi di sana. Thank you very much. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, mungkin saya ketik saja ya di sini untuk link atau sudah difoto, mungkin nanti bisa atau nanti panitia bisa memberikan linknya.
Saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan. Terima kasih banyak. Syukran katsir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bisa, bagaimana kita kan ini sa? Coba nih tahu. سعادة عميد كلية التربية، سعادة رئيس قسم تعليم اللغة العربية في جامعة باريباري الإسلامية الحكومية. اسمحوا لي أن أقدم لديكم جميعا في هذه المناسبة المقالة الشريحة تحت العنوان تعليم اللغة العربية في عصر الرقمي. Izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab di era digital. Untuk pembelajaran bahasa Inggris, saya kira saya berterima kasih sekali pada Bapak Jati yang telah memberikan banyak. Tentunya juga pada bisa saya praktekkan dengan menggunakan pada bahasa Arab ini. Terima kasih Pak Jati untuk materi yang sangat luar biasa. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Wahid Daryadi dari dosen multimedia pembelajaran bahasa Arab. Saya biasanya mengajar multimedia dan juga mengajar untuk kemahiran berbahasa, maharah al-lughawiyah. Saya bisa ditemui, nanti mungkin ada yang mau konsultasi tentang media, ataupun bisa juga konsultasi tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan teknologi yang sudah ada beberapa lah produk yang saya kembangkan. Di nomor berikut ini dan juga asatidzah mahasiswa juga bisa mengikutinya pada akun YouTube saya dan juga email website saya. Ini adalah akun YouTube saya yang beralamatkan di channel Wahid Daryadi. Ini berkaitan dengan media pembelajaran ya, dari yang basic sampai yang nanti akan saya tambahkan informasi yang dari Pak Jati tadi. Saya sudah banyak membuat media-media dan juga pada pembelajaran bahasa Arab ada satu channel yang saya kembangkan namanya adalah Arabiyatuna. Ini berkaitan dengan maharah lughawiyah, tentang kemahiran berbahasa dan juga ada materi-materi yang berkaitan dengan istimewa, mendengar, membaca dan sebagainya. Dan saya masukkan pada channel ini namanya Arabiyatuna. Ini sudah banyak yang saya masukkan pada video pada channel ini, itu qadiman wa jadidan atau ittijah qadimah wa ittijah jadidah, yang mana pada ittijah qadimah itu pembelajarannya lebih ke arah transfer knowledge atau ta'allum al-lughah li dzatiha, yang mengesampingkan fungsi-fungsi utama dari bahasa itu. Maka kita kenal dengan metode-metode yang dulu, yaitu metode yang sekarang juga masih dikembangkan di pesantren. Ada thariqah qawaid terjemah. Ya, ada thariqah qawaid terjemah, gramatikal dan penerjemahan. Lalu ada thariqah sab'iyah basariyah, syafahiyah, ada thariqah intiqai dan sebagainya, yang mana itu adalah produk-produk yang zaman dulu. Tetapi dengan begitu banyak perkembangan di era yang sekarang ini atau asr atau ittijah jadidah fi ta'lim lughah arabiyah, di mana paradigma itu paradigma bahasa Arab itu pengajarannya lebih ke arah komunikatif. Bahasa sebagai bagian dari budaya dan peradaban yang melibatkan pengetahuan tidak saja menjadi kode bahasa, tetapi mempelajari apa yang akan kita katakan kepada seseorang, apa yang kita katakan itu bagaimana dan bagaimana mengatakan secara benar dalam situasi tertentu. Ya, tentunya komunikasi yang komunikatif ini berkenaan dengan pengetahuan sosial dan juga kebudayaan yang dimiliki penutur untuk membantu mereka yang lagi belajar ini menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk dari linguistik tersebut. Nah, terlebih kita perlu sepakati dulu tentang definisi dari asrul raqami atau definisi dari era digital ini. Era digital adalah era yang menunjukkan tentang saitarah
al-wasail, dominasi sarana digital modern atas yang lainnya atau dominasi pada segala bidang. Bisa terlepas dari peranan teknologi ini. Teknologi ada sebuah moto ya, teknologi ada di genggaman kita. Oke, saya ingatkan lagi untuk mungkin bisa chat ya untuk kalau ada yang ditanyakan. Dari bangun tidur kalau kita bisa menekan dari bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi, teknologi ada dalam kehidupan sehari kita. Ya, dari sinilah kita tidak bisa menafikan ya peranan dari teknologi tersebut yang tentunya ini bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran bahasa Arab atau bahasa yang lain, bahasa asing dengan hal-hal yang positif. Tetapi kita juga perlu mengedepankan daripada ruh mudaris atau semangat para pengajar dalam teknologi ini dipegang oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang baik, maka dia akan menjadi sebuah kebaikan dan menjadi hasanah. Yang tentunya ini berkaitan juga dengan perguruan tinggi sebagai lembaga untuk mencetak ruh daripada mudaris, guru yang memiliki semangat yang tinggi ini. Untuk mencetak itu perguruan tinggi sangat memiliki peran untuk i'dad mu'allimin, untuk persiapan untuk menjadi seorang guru, menyiapkan guru yang profesional seperti itu. Dalam makalah disebutkan at-tariqah ahammu minal madah, yang sering kita dengarkan, walakin al-mudarris aham min at-tariqah bal ruhul mudarris aham min al-mudarris nafsu. Tariqah atau metode itu lebih penting daripada materi. Akan tetapi keberadaan guru itulah yang lebih penting. Bahkan ruh dari guru lah, semangat dari guru lah yang lebih penting daripada keberadaan guru itu sendiri. Ya. Dari sini di dalam ruh, jiwa ataupun motivasi ataupun bisa diartikan juga semangat guru dalam mengajar itu adalah poin yang terpenting di dalam pembelajaran. Dan dalam poin tersebut, kalau kita lihat dari bahan itu dihasilkan dan perlu memanage dengan baik. Bagaimana menentukan ahdaf atau tujuan pembelajaran, bagaimana untuk menentukan materi yang akan diajar, bagaimana memilih thariqah, metode pengajaran yang baik, bagaimana menggunakan wasail atau media pengajaran yang baik atau yang benar, yang efektif, inovatif, dan yang terakhir adalah bagaimana tentang penilaian yang takwim, penilaian yang baik. Ya, bagaimana konsep mengajarkan pada peserta didik yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Nah, ini berkaitan lagi dengan kita sebagai dosen atau pengajar. Tidak ada anak itu yang gagal. Yang ada adalah anak yang kurang beruntung. Tidak mendapatkan guru yang tepat. Seperti itu. Sebuah makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Allimu auladakum ghaira ma 'allamtum fa innahu khuliqu fi zamanin ghairu zaman." Ajarilah anak kalian dengan cara selain dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Ya, mereka diciptakan untuk waktu selain waktumu atau pada zaman yang tidak pada zamanmu sekarang ini. Dengan demikian atau dengan kemudahan teknologi dan juga yang sedang marak saat ini dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jati tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau dalam bahasa Arabnya adalah dzaka istina'iyah, bagaimana membuat komputer atau mesin itu melakukan pekerjaan seperti dengan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik ya daripada manusia. Ada yang seperti itu. Mungkin kalau kita menulis dengan bahasa Inggris itu nanti ada parafrasenya itu mungkin ada lah yang dia lebih baik seperti itu. Atau kita menggunakan grammatik dan sebagainya. Nah, itu ternyata di bahasa Arab saya juga belum menemukan yang sekualitas dengan grammatik itu. Nah, itu ataupun parafrase juga belum tahu. Ya. Nah, itu mungkin nanti ke depannya ya ada dari generasi kita ini yang nanti untuk mengembangkan seperti itu. Bahkan
kemampuan yang dikembangkan oleh AI ini itu lebih ya. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jati dan insya Allah itu bisa dikembangkan dalam bahasa Arab. Tentang pembelajaran khasais ta'lim fi zillil asr raqami, bahasa Arab berkaitan dengan karakteristik pengajarnya itu ada beberapa yang ini berkaitan dengan era digital. Itu yang pertama adalah imkaniyat rusul ilaihi fi ayyi waqtin. Kita bisa mendapatkan materi itu cakupannya secara luas, tak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun bisa melakukan, tidak dimanapun itu tidak ada batasan ruang dan waktunya. Untuk tauzi' maklumat, untuk mendapatkan ilmu, untuk sharing pengetahuan, tentunya dengan terhubungnya syabakah kauliyah atau internet. Lalu yang kedua adalah takamul mukawwinati, yang komponen-komponennya itu saling berhubungan, saling mendukung untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, baik itu daripada komunikasi mahasiswa ataupun dari gurunya dan juga dari IT-nya tersebut, saling bersinergi untuk tujuan ta'lim muhaddad, untuk tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga adalah taghyir daur mu'allim min hakim ila mursyid. Guru itu berubahnya paradigma, guru kalau dulu itu adalah sebagai al-markaz, yang paling utama di dalam pembelajaran, tetapi bahkan sebagai master, sebagai solusi yang terakhir. Tapi untuk saat ini guru itu sebagai mursyid, sebagai pembimbing, sebagai pengarah yang mana itu bisa mengarahkan siswa dan juga untuk dalam pembelajaran. Baik. Ya. Selanjutnya kita lihat peran perubahan pembelajaran dengan media pembelajaran dari masa lampau sampai saat ini. Kita bisa kategorikan menjadi dua bagian, yaitu era konvensional dan era digital. Pada era konvensional ini guru masih menjadi ustaz yang berdasarkan dari Al-Quran dan kabar ta'lim. Pengajar harus menguasai segala bidang dan menjadi tumpuan. Yang pertama materinya harus bisa diajarkan dengan baik. Yang kedua adalah mungkin ada kemampuan yang lain, misalkan harus bisa, yang saya ilustrasikan pada papan ini adalah guru menulis di papan, dan itu harus memiliki kemampuan lebih. Ya, tentunya ini membutuhkan keahlian yang lain seperti itu. Ya, ternyata dengan perkembangan zaman yang ada, pola yang seperti ini, konsep pembelajaran yang konvensional itu menjadi serba mudah pada era teknologi atau era digital ini, di mana kita lebih fleksibel dalam menentukan sebuah media yang kita gunakan. Guru dapat menampilkan materi pembelajaran dimanapun itu yang bisa diakses oleh mahasiswa. Baik, perkembangan ini disambut baik oleh generasi yang sekarang ini adalah generasi C dengan karakteristik yang melekat pada generasi ini, di mana konektivitas itu sangat ditekankan, yang mana mungkin bisa saya selesaikan tadi sudah, ketika orang itu pergi ke suatu tempat lalu dia itu ketinggalan HP-nya, itu akan kembali lagi hanya untuk mengambil HP ini agar dia tidak ketinggalan informasi dan sebagainya. Ini tentunya sesuai dengan perkembangan abad 21 ini. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki pada siswa atau mahasiswa di abad 21 ini yang disebut dengan FOSIS, yaitu critical thinking atau tafkir naqdi. Yang kedua adalah innovation al-ibtada'i wa ibtikari. Yang ketiga adalah iktisadi, collaboration, ada ta'awuni. Dari critical thinking misalnya, problem solving, artinya pembelajar hendaknya membuat siswa dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada creativity dan innovation, ini pembelajaran harus menciptakan kondisi di mana siswa dapat berkreasi, berinovasi, bukan didikte dan diintimidasi oleh guru. Guru hendaknya menjadi fasilitator bagi siswa di sini, berbeda dengan konvensional yang tadi saya sebutkan. Dan communication ini guru hendaknya dan siswa harus
terjadi komunikasi multi arah, di mana terjadi komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa, dengan siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun antara sama siswa. Yang di akhir collaboration pada proses pembelajaran, guru hendaknya menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar bersama-sama, berkelompok, teamwork, sehingga akan terjadi suasana yang demokratis. Dan bahkan ini adalah penilaian yang tertinggi yang diberikan oleh lembaga. Baik, kalau kita lihat pada pola pikir zaman sekarang, maka kita pernah mendengarkan melihat ada video ini. Pertanyaannya atau jawaban yang sangat instan sekali ya. Presiden menanyakan kepada seorang anak, kira-kira apa untuk nanti ke depannya dia akan menjadi apa, dan ini jawabannya sangat biasa sekali, yaitu anak itu menjadi seorang YouTuber, ya, seperti itu. Yang mana ini tidak kita temukan pada dulu ya, ketika kita ditanya apa cita-citamu, kalau nggak dokter, pilot, dan sebagainya, seperti itu. Kita melihat teknologi sudah tidak bisa terbendung lagi, jumlah pengguna internet di Indonesia sangat melonjak drastis. Ya. Dari tahun 2021 ini Januari 206, ya, ini pelonjakan yang sangat signifikan, ada 15% dari tahun-tahun yang sebelumnya ataupun tahun 2000. Namun di sini ada hikmah di balik pandemi ini ya, yaitu kemampuan akselerasi digital, ya, interaksi digital sekarang ini sudah sangat jamak sekali. Bahkan mungkin kalau kita lihat keluarga-keluarga yang berkomunikasi menggunakan Zoom saja sekarang sudah sangat luar biasa banyak sekali, dan ini merupakan loncatan yang luar biasa, loncatan yang sangat tajam sekali. Dengan adanya literasi digital, maka setiap masyarakat Indonesia nanti diharapkan berpikir kritis tadi, bukan hanya sebagai penikmat dari teknologi, akan tetapi bisa memaksimalkan teknologi tersebut. Mungkin saya bisa ilustrasikan di sini. Baik, kira-kira pesannya sudah bisa diterima ya. Jadi ini mungkin bisa kita kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa seharusnya sebagai seorang pengajar, dan juga kalau kita sebagai seorang mahasiswa tahu bahwa di situ ada generasi yang sejak lahir itu sudah ada teknologi di situ, apapun sudah berkaitan langsung dengan teknologi. Ya. Atau bisa dikatakan mereka ini adalah digital native, ya. Generasi yang sejak lahir sudah melek teknologi informasi. Sedangkan dosen-dosen seumuran saya ini mungkin masih dalam teknologi yang digital imigran, ya. Generasi yang tumbuh dewasa tanpa benar-benar menggeluti perangkat canggih yang terus berkembang dewasa ini. Mungkin dulu saya masih ingat dengan menggunakan komputer DOS, atau bahkan dulu masih sangat jadul sekali, disket dan sebagainya. Tapi itu sekarang sudah tidak dikembangkan lagi, bahkan sekarang sudah banyak ditinggalkan. Kalau dulu kita masih mainan dari bambu seperti itu, tapi kalau sekarang
ya itu sudah sangat canggih sekali, ada Mobile Legends dan sebagainya untuk game-game tersebut. Baik, kita perlu detailkan terlebih dahulu profil dari karakteristik seorang pengajar bahasa Arab atau bahasa Arab di era digital ini. Yang pertama yang kita harus tahu adalah mereka ini memiliki atau khasais al-muallim la budda ayyafham khasais at-tullab. Harus mengetahui dari karakteristik pelajar yang akan kita didik. Apalagi ketika kita menggunakan media-media yang online seperti ini, Zoom seperti itu, kita harus tahu. Ya, minimal kita harus mengetahui di mana nama mereka ataupun alamat dan sebagainya, latar belakang mereka. Di era seperti ini tidak susah untuk mencari informasi seperti itu. Nah, bahkan ada histori digital itu yang sangat canggih. Ya, kita ketik saja yang tadi disebutkan langsung akan tampak semuanya. Lalu yang kedua adalah khususnya istijabah di ihtiyajat tullab. Bisa merespon kebutuhan siswa dengan materi yang tentunya dibutuhkan oleh siswa, yang tidak hanya dibutuhkan guru saja, tapi ini adalah kebutuhan siswa. Sehingga terkesan pengajaran itu sangat menarik dan siswa sangat membutuhkan itu. Lalu yang ketiga adalah tasmim ta'lim ibtikari. Kita menginovasikan media pembelajaran yang kita buat, yang tentunya berkaitan dengan media-media yang kekinian, tidak yang pada zaman-zaman yang dulu baik itu, tapi kalau ada yang lebih mudah untuk kita terapkan seperti yang dijelaskan tadi, maka itu akan lebih bisa menarik lagi. Baik, yang selanjutnya adalah la budda minal amal al-ibtidai, harus ada kreatif dan inovatif pada semua ya, intaj hasil yang dihasilkan itu harus memiliki hasil yang maksimal ya, kreatif. Ya, ini tentunya kita bisa memadukan beberapa metode yang ada sejak dulu ya, mungkin kalau Bapak Ibu atau asatidzah menggunakan metode itu kita gabungkan sehingga itu akan membuat gabungan metode yang baru. Ada bisa blended learning, ada nanti mixed method dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita perlu lebih ketahui tentang pertimbangan poin-poin dalam pembelajaran yang dimana ada bahwa turut wasail at-takwin ini sudah sebenarnya ini adalah flashback saja, saya lanjutkan cepat. Kita juga harus mengetahui tujuan pembelajarannya, bahasa, ada tujuan komunikatif dan tujuan ahdaf lughawiyah, kebahasaannya. Selanjutnya bagaimana memilih materi dalam pembelajaran bahasa? Ya. Yang pertama yang lebih poin penting ada 3, yaitu dipilih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, disesuaikan dengan kemampuan, dan juga seusia dengan atau bisa mulaimah li zaman, sesuai dengan zaman mereka. Dalam buku metode yang sukses ini adalah metode yang mudah dipahami oleh peserta didik, menyampaikannya juga mudah kepada siswa dengan cara yang mudah juga. Sebuah tawaran untuk pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing dengan pendekatan komunikatif digital, yaitu dengan beberapa cara seperti itu. Yang pertama adalah mengintegrasikan keilmuan at-takamun bainal ma'rifah wal maharat, keilmuan bahasa Arab dengan skill teknologi. Ya, ini tentunya kita bisa yang pada dasarnya kalau bahasa Arab itu tujuannya awalnya adalah aghrad ad-diniyah mungkin, nah kita kembangkan lagi untuk skill untuk teknologinya seperti itu. Adalah guru bisa beradaptasi, al-muta'allimun at-taqayyuf ya, bisa beradaptasi dengan teknologi yang saat ini, yang mubtakir, yang inovatif, yang al-ali. Lalu yang ketiga adalah ziyadatu ala qudratil qira'ah wa tafkir an-naqdi, ini yang dikembangkan, menambah wawasan untuk berpikir kritis di madkhal ittisali ar-raqabi. Ada teknologi raqamiyah yang mana bisa kita dapatkan dari ta'allum syabakah internet, al-hatif ad-dzaki, dan di internet pun ada banyak sekali yang berhubungan dengan itu. Di antaranya adalah yang tadi yang dijelaskan AI. Lalu ada hatif ad-dzaki, smartphone. Di Play Store itu ada banyak materi-materi, ada
juga di Android itu ada banyak materi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa. Dan juga kita bisa membuat materi tersebut. Yang ketiga adalah kitab elektronik, yaitu e-book. Baik, saya lanjutkan secara cepat untuk mengingat waktunya sangat singkat ya. Daya ingat manusia kalau kita mau menggunakan media untuk pembelajaran itu setidaknya ada 80 yang diterima oleh akal kita. Ya. Riset dari CTR mengatakan bahwa manusia menyerap apa yang mereka lihat itu 30%, apa yang mereka dengar 50%, dan mereka lihat dan dengar itu 80%. Mungkin bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengambil informasi tersebut. Ini mungkin berkaitan dengan media. Saya lanjutkan secara cepat. Dalam pembelajaran bahasa Arab ada banyak media-media yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah media yang berkaitan dengan mufradat atau kosakata. Ya, ini saya sudah mengembangkan yang berbasis Android. Ya, tentunya bisa di-download pada website Play Store. Ya. Lalu di gramatikal, lalu ada keterampilan berbahasa, mendengar, berbicara, itu saya juga sudah mengembangkan. Yang tentunya ini untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, saya terus terang bahwa media pengajaran bahasa Arab itu tidak sebanyak yang kita temukan pada bahasa-bahasa yang lain, sehingga seorang dosen ataupun seorang pengajar atau bahkan nanti calon-calon pengajar ini yang ruhul mu'alim tadi sejak awal untuk kita mengembangkan itu sehingga nanti bisa share lebih banyak, sharing is caring, seperti itu. Ini saya cepatkan, ini adalah media-media untuk kita sinkronus dan juga asinkronus, ini media pembelajaran. Ini untuk membuat e-book ada berbagai macam media, ada Flipbook Maker, ada Sikil, ada Spring, ada tool yang sebagai recorder, ada Camtasia, Webomatic, Canvas, dan sebagainya. Ada aplikasi web yang bisa kita gunakan yang mungkin sekarang sudah sangat marak, ada Bisis, ada Kahoot. Ya. Lalu di dalam pembelajaran bahasa Arab saya akan masuk pada website Arabic Online. Ini adalah website dari Saudi, nama Jamiah Elektronia Saudi Arabia. Ya, beberapa kampus yang di Indonesia sudah memiliki nota kesepakatan ini, termasuk dengan insya Allah dengan Jamiah Parepare ini. Ketika kita sudah melakukan gabung dengan IMLA, saya kebetulan juga pengurus pusat IMLA, ini sudah memiliki akses untuk masuk ke sini. Ini adalah website yang dikembangkan oleh Elektronik Saudi Arabia. Ini berbentuk LMS, Learning Management System, online, dan bisa diakses secara gratis. Sistem pembelajarannya berjenjang dari tingkat mubtadi, atau mustawa al-adna, yaitu pada mustawa atau tingkatan yang paling rendah, sampai tingkatan mutaqaddim yang ahli, yang paling tinggi, level 1 sampai level 16. Dan insya Allah ketika kita mengajarkan atau belajar dari mustawa awal sampai 16, ini insya Allah akan bisa bahasa kita akan lebih bagus. Pada materi e-learning ini, materi disajikan secara rapi, dimulai dengan pengenalan mufradat, lalu istima, mendengar, lalu ada amat watarajib, ada gramatikal dari pola-pola kata yang ada di website itu, dari mustawa-mustawa tadi, ada gramatikalnya, ada qiraah membacanya, dan ada kitabah untuk menulis. Ini sudah lengkap ya. Kita bisa mengikuti mustawa dari awal sampai akhir, dan kita bisa naik pada mustawa yang selanjutnya ataupun tingkatan selanjutnya ketika jenjang yang sebelumnya itu terlewati dengan baik atau dengan lulus atau bisa lulus, itu baru bisa kita naik pada mustawa yang selanjutnya. Ini yang Arabic Online yang dimiliki oleh Saudi Arabia. Dan ini adalah arabic.com, ini yang saya kembangkan dan saya sudah menggunakan ini di kampus dan bisa diakses secara online juga. Ini hampir sama dengan Arabic Online tapi versi Indonesia yang saya kembangkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah Al Jazeera Learning Arabic. Ini adalah website pembelajaran bahasa Arab gratis yang terdapat
yang dapat diakses secara online di website Al Jazeera Arabic Learning di sini. Menampilkan beberapa materi dari jenjang yang paling mudah sampai yang paling tinggi seperti itu. Dan ini tentunya akan memudahkan kita dalam pembelajaran bahasa pada era-era sekarang ini. Pada website ini juga menyediakan jenjang yang bermacam-macam atau ada mulai dari awal sampai juga sama ya, dari mustawa mubtadi sama mutaqaddim, dari awal sampai tingkatan tinggi. Akan tetapi kita bisa memilih secara acak mustawa mana yang akan kita temui, akan kita pilih seperti itu. Beda dengan Arabic Online itu berbentuk LMS yang mana berjenjang, tapi kalau yang di sini kita bisa memilih. Ya. Dan ada fasilitas kita mengetes mustawa kita itu atau jenjang kita itu ada di mana, itu bisa dengan Arabic Online ini. Dan materi yang disebut yang ada pada website ini adalah berupa video, tes, dan juga banyak sekali sebenarnya. Game juga. Baik, itu Arabic Online. Dan yang menarik pada Arabic Online itu ada yang namanya Tashkil Al Jazeera. Ya, inilah yang menjadikan pembelajaran itu lebih mudah. Ya. Kalau di di Arab, bahasa Arab itu salah satu harakat atau kita harus detail dalam menggunakan harakat. Dan di Tashkil Al Jazeera ini hampir saya bisa mengatakan 95% adalah valid seperti itu. Jadi dia bisa memberikan harakat secara otomatis dan harakatnya itu banyak yang benar ya, seperti itu. Jika kita tinggal copy dan paste saja. Ini akan berbahaya sekali ketika dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa yang mana nanti tujuan dia mendapatkan tugas dari dosen untuk memberikan harakat atau gramatikalnya seperti itu. Nah, tapi kita sebagai dosen juga harus bisa tahu bahwa mungkin nanti tugasnya menjadi lain, tidak hanya memberikan harakat yang benar saja, tapi juga nanti bukan memberikan alasan bagaimana seperti ini atau kenapa kok marfu, majrur dan sebagainya. Ini akan menjadi bahan untuk kita bisa kembangkan nanti ya, kalau kita menjadi kita bisa kembangkan dalam pembelajaran. Ini bisa beberapa dokumen secara langsung otomatis, yang mana kita ketika akan memberikan harokat itu satu-satu, kontrol Q, kontrol W, kontrol L, kontrol S dan sebagainya, harokat kasroh doma itu. Tapi kalau dengan ini sekali pencet langsung selesai seperti itu. Nah, kalau ada misalkan yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki bisa. Baik, yang selanjutnya adalah Learning Arabic KSU.edu.sa. Ini yang bersama dengan yang pertama tadi, akan tapi ini adalah miliknya Saudi, ya. Jamiah Malik, ya. Yang mana berjenjang juga seperti yang ada di Learning Arabic tadi. Selanjutnya, ini saya ini ada beberapa jenjang juga. Ini lebih ke arah dia dari mubtadi yang cocok untuk mahasiswa semester 1. Jadi sesuai dengan semester sepertinya ya. Lebih enak untuk mahasiswa di awal-awal ini. Kita bisa gunakan di dalam pembelajaran dan sifatnya adalah gratis. Baik, selanjutnya ini yang free semua yang saya tunjukkan. Ada yang namanya arek.org. Ini situs yang arek ini beralamat kepada arek.org. User dapat memilih pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan dari mustawa adna ila mustawa mutafawwid atau a'la. Ini juga berjenjang. Ada banyak materi di sini, tentunya juga banyak media. Kelebihannya adalah di sini adalah kumpulan-kumpulan media pembelajaran yang dibuat lalu diupload di sini. Ada banyak sekali, ada 1000-an lebih. Contohnya ini adalah tentang aswat. Ya. Ada IndiHome.
Hindi mo, itu kan karena apa namanya? Siapa yang laporin? Baik, ya itu di website Arab. Ya, ini adalah video yang dari animasi yang ada di website Arab dan kita bisa download untuk pembelajaran bahasa Arab dari native ya. Lalu ada website lagi namanya School Arabia. Ini juga hampir sama. Yang terakhir ini adalah berbentuk website yang hampir sama dengan materi yang berjenjang dan materi media pembelajaran. Ya, ini juga berjenjang juga dari awal tadi ya, dari tadi sampai akhir. Ya, kalau kita lihat ya di situ ada materi-materi yang bisa kita pergunakan. Contohnya di sini. Baik, itu bisa diakses secara online. Yang selanjutnya adalah alif bata. Ini lebih ke arah ta'lim al-ab ya, lughawiyah, pembelajaran yang berbasis game. Ya. Banyak materi-materi game di sini. Ini lebih cocok ke mahasiswa semester 1, 2, 3 yang masih belajar kemahiran bahasa. Kalau yang semester akhir mungkin tidak cocok karena ini sifatnya adalah main-main. Ada madinaharabic.com, bisa juga digunakan. Ada busu ini tentang yang tadi mungkin sudah disinggung juga. Ada di YouTube juga, dikembangkan juga, ada Padlet. Oke. Ada TikTok juga bisa kita gunakan. Saya cepat saja karena ini contoh saja ya. Ada Kahoot juga kita bisa gunakan. Ada Canva. Ya. Ada Sparkle. Ada Plutagot. Nah, ini yang sering untuk membuat pembelajaran yang berbasis animasi tapi sederhana ya. Kita bisa buat secara online atau bisa kita download secara langsung pada Play Store. Ya, saya juga kembangkan ini untuk pembelajaran. Kebetulan saya mengembangkan media untuk SMA dan buku SMA. Dan kebanyakan materi-materinya saya pergunakan dengan menggunakan atau saya buat dengan menggunakan Plutagon ini. Assalamualaikum. Ya, ada mungkin aplikasi yang bagus ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat media, yaitu Voice Maker ini. Nah, ini kemampuannya bisa membuat suara menjadi seperti native ya. Dari teks lalu kita buat menjadi audio. Ini kita bisa pergunakan untuk membuat media-media yang di atas tadi seperti Sparkle dan sebagainya, ataupun seperti yang tadi yang baru saja animasi untuk muhadasah atau percakapan tadi. Ya, kita buat ini suaranya sudah mirip dengan orang Arab. Lalu kalau kita download dan kita pergunakan untuk media. Ada voicemaker.id. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Mungkin sebentar saya cek di pertanyaan.
Baik. Ya, sekali dari Mbak Suri Maulidia, banyak sekali website belajar Arab ya. Tentunya banyak sebenarnya ya. Kita tinggal menggunakan ataupun kalau kita mau membuat website tersebut juga bisa kita kembangkan sendiri. Tetapi yang sebenarnya yang sudah ada itu pun sudah banyak, kita tinggal mengembangkan saja. Baik, ini ada ya, dari Sum Padang Mbak Lina. Terima kasih Ustaz. Baik. Sangat bermanfaat. Untuk voice maker tadi apakah dalam model website Ustaz? Iya benar. Untuk voice maker tadi berupa website, kita tidak harus berbayar ya. Jadi kita hanya mengupload saja, ngetik tulisan ataupun bisa misalkan sudah ada teksnya, kita taruh di website tersebut, lalu itu nanti kita download. Kita bisa menyeting suaranya siapa. Ada beberapa suara, ada suara sekitar 20 suara, ada cewek dan cowok. Kita bisa download itu dan kita bisa menggunakan untuk untuk kebutuhan yang lain ya. Bisa video. Nah, ini yang saya buat biasanya video-video untuk yang community profile dan sebagainya. Kampus itu saya menggunakan itu biar suaranya lebih ke arah-arahan seperti itu. Bisa juga kalau kita kecepatan, kita perlambat, atau mungkin kalau kurang cepat kita cepatkan itu bisa. Jadi bisa digunakan untuk berbagai fasilitas sebenarnya. Baik, itu saya kira Ustaz mungkin nanti bisa dilanjutkan